Selamat pagi atau siang atau sore, Bu Lekok dan teman-teman. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Natasha Sayuti dengan NIM 202450230. Kemudian teman-teman kelompok saya yang lainnya, yang pertama ada Kisah Jonas Simanjorang dengan NIM 202450034. Yang kedua, Valencia Sukoco dengan NIM 202450047. Kemudian Ervin Julian Wijaya dengan NIM 202450083, dan yang terakhir Marcelin Priscilla dengan NIM 202450321. Baik, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Oke, pertama-tama, provisi itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, tetapi waktu pembayaran dan jumlahnya itu belum diketahui secara pasti. Artinya, perusahaan tuh sudah tahu bahwa mereka tuh memiliki kewajiban, tapi masih ada ketidakpastian kapan kewajiban itu harus diselesaikan dan berapa besar jumlahnya. Contohnya misalnya kayak biaya garansi produk atau tuntutan hukum yang masih dalam proses. Kemudian yang kedua, itu ada liabilitas, yang merupakan kewajiban perusahaan yang ada saat ini dan muncul akibat kejadian di masa lalu. Kewajiban ini nantinya harus diselesaikan, dan penyelesaiannya itu akan menyebabkan keluarnya sumber daya perusahaan, seperti uang atau aset lainnya gitu yang memiliki manfaat ekonomi. Contoh dari liabilitas tuh misalnya kayak utang usaha atau pinjaman bank gitu. Kemudian yang ketiga, aset kontingensi, yaitu aset yang sifatnya tuh masih kemungkinan belum bisa dipastikan ada atau tidak. Aset ini tuh berasal dari peristiwa di masa lalu, tetapi baru akan benar-benar menjadi aset jika suatu peristiwa di masa depan tuh terjadi atau tidak terjadi. Nah, peristiwa tersebut tuh tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya tuh misalnya kayak klaim ganti rugi yang masih menunggu keputusan dari pengadilan. Kemudian yang terakhir tuh ada liabilitas kontingensi, yang merupakan kewajiban yang masih bersifat kemungkinan atau belum pasti. Nah, liabilitas ini timbul karena kejadian di masa lalu, tetapi keberadaannya itu baru akan jelas tergantung pada peristiwa di masa depan yang berada di luar kendali perusahaan. Selain itu, liabilitas kontingensi juga bisa berupa kewajiban yang sebenarnya itu udah ada, namun tidak diakui dalam laporan keuangan karena kemungkinan perusahaan tuh harus mengeluarkan sumber daya yang sangat kecil atau jumlah kewajibannya itu tidak dapat diukur secara andal. Maksudnya tidak dapat diukur secara andal tuh jumlah kewajiban yang dimiliki perusahaan itu tidak dapat dihitung atau diperkirakan dengan cukup akurat dan masuk akal. Artinya perusahaan tuh belum punya dasar yang jelas untuk menentukan nilainya gitu, sehingga tidak bisa dicatat di dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu apa sih perbedaan antara provisi dengan liabilitas lain, seperti kayak utang usaha dan akrual. Nah, provisi itu berbeda dengan liabilitas lain, karena provisi itu masih terdapat ketidakpastian, baik mengenai kapan kewajiban tersebut harus dibayar maupun berapa jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan di masa depan. Jadi meskipun perusahaan tuh menyadari adanya kewajiban, detail penyelesaian kewajiban tersebut tuh belum bisa dipastikan secara jelas. Nah, sebaliknya, eh, liabilitas seperti kayak utang usaha misalnya, itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang sudah diterima dan sudah ditagih melalui faktur yang telah disepakati secara resmi dengan pemasok atau supplier. Artinya jumlah dan waktu pembayarannya itu sudah relatif jelas lah. Nah, sementara itu kalau misalnya kayak liabilitas seperti akrual gitu, itu merupakan kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang sudah diterima tetapi belum dibayar dan belum ditagih atau belum ada kesepakatan formal dengan si pemasok. Contohnya misalnya kayak gaji yang masih harus dibayar atau misalnya tunjangan cuti karyawan dan sebagainya. Nah, walaupun dalam akrual tuh sering diperlukan estimasi jumlah dan waktu pembayaran, tingkat ketidakpastiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan provisi, karena kewajiban tersebut tuh hampir pasti akan dibayar. Nah, dalam penyajiannya di laporan keuangan, akrual tuh biasanya digabungkan dengan utang usaha atau utang lainnya. Sedangkan kalau provisi itu dilaporkan secara terpisah karena sifatnya yang lebih tidak pasti dan membutuhkan perhatian khusus dari pengguna laporan keuangan. Jadi intinya provisi itu uh, berbeda dari liabilitas lain karena pada provisi itu masih ada ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran. Sedangkan kalau misalnya liabilitas lain itu kewajiban dan nilainya itu udah relatif jelas.
Selanjutnya itu ada hubungan umum antara provisi dan liabilitas kontingensi. Jadi secara umum tuh semua provisi sebenarnya tuh bersifat kontingensi karena baik waktu maupun jumlah pembayarannya itu kan belum pasti. Namun dalam pernyataan akuntansi, istilah kontingensi itu digunakan secara khusus untuk menyebut aset atau liabilitas yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Karena keberadaannya itu masih bergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti dan tidak sepenuhnya itu berada dalam kendali perusahaan. Selain itu, istilah liabilitas kontingensi itu digunakan untuk kewajiban yang tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai liabilitas. Artinya kewajiban tersebut tuh belum bisa dicatat secara resmi dalam laporan keuangan, melainkan hanya diungkapkan atau ditulis dalam catatan. Nah, pernyataan ini tuh membedakan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Provisi itu kan diakui sebagai liabilitas apabila provisi tersebut tuh merupakan kewajiban perusahaan saat ini. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal, dan besar kemungkinannya perusahaan tuh harus mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sebaliknya, liabilitas kontingensi itu tidak diakui sebagai liabilitas karena dua kemungkinan. Yang pertama itu, kewajiban tersebut tuh masih bersifat potensial, sehingga belum pasti apakah perusahaan tuh benar-benar memiliki kewajiban saat ini yang akan menimbulkan harus keluar sumber daya. Kemudian yang kedua, kewajiban tersebut tuh sebenarnya udah ada, tapi tidak memenuhi kriteria pengakuan karena kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya itu kecil atau jumlah kewajibannya itu tidak dapat diestimasi secara andal. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 kriteria utama pengakuan. Yang pertama itu ada kewajiban kini. Di mana itu entitas itu memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun konstruktif sebagai akibat peristiwa di masa lalu. Lalu yang kedua itu ada probabilitas arus keluar. Kemungkinan besar probable-nya itu penyelesaian kewajiban tersebut itu mengakibatkan arus keluar sumber dayanya itu mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir itu estimasi yang andal, di mana estimasi yang andal ini mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban kini dan peristiwa di masa lalu. Kewajiban kini itu dalam kasus yang jarang terjadi, terkadang sulit untuk menentukan apakah suatu peristiwa masa lalu itu telah menimbulkan kewajiban kini. Pertimbangan bukti. Nah, entitas itu harus mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia termasuk pendapat ahli atau bukti tambahan setelah tanggal pelaporan. Lalu, jika kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, dan maka entitas itu mengakui provisinya itu jika kriteria lainnya itu terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa di masa lalu, di mana peristiwa masa lalu itu menimbulkan kejadian kini disebut sebagai peristiwa yang mengikat. Ciri-ciri utamanya itu adalah entitas itu tidak memiliki alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban tersebut. Hal ini itu terjadi hanya jika penyelesaian kewajibannya itu dipaksakan oleh hukum atau untuk kewajiban konstruktif. Peristiwa itu tersebut menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas itu akan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas kewajiban hukum versus kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum atau legal obligation itu kewajiban yang timbul dari suatu kontrak secara eksplisit maupun implisit. Lalu ada peraturan perundang-undangan atau yang terakhir itu pelaksanaan produk hukum lainnya. Contohnya itu denda atau biaya pembersihan pencemaran lingkungan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Dan kalau misalkan kewajiban konstruktif atau constructive obligation itu adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas di mana yang pertama itu pola praktik masa lalu. Berdasarkan praktik masa lalu yang baku, kebijakan itu telah dipublikasikan atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas itu memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas itu akan menerima tanggung jawab tertentu. Nah, yang kedua itu ada ekspektasi
valid. Nah, akibatnya itu entitas itu dapat menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas itu akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran provisi dan risiko. Jadi yang pertama ada estimasi terbaik. Jadi di mana jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran untuk menyelesaikan kini pada akhir periode pelaporan. Nah, di sini saya juga mencatat bahwa ada metode expected value. Jadi digunakan jika kewajiban yang diukur melibatkan kumpulan item besar seperti garansi produk. Dan provisi dihitung dengan menimbangkan seluruh kemungkinan hasil dengan probabilitas terkait. Nah, yang kedua ada risiko dan ketidakpastian. Jadi, ini di dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, ini estimasi mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan-keadaan. Jadi, penilaian harus dilakukan agar aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Lalu yang ketiga ada nilai kini. Jadi nilai kini jika dampak nilai uang dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dan perkiraan pengeluaran yang diperlakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi di sini saya juga mencatat beberapa. Jadi ini biasanya untuk kewajiban jangka panjang. Jadi rumusnya adalah nilai provisi adalah nilai kini atau present value dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi ada juga tingkat diskonto. Ini menggunakan tingkat diskonto ini sebelum pajak yang menjaminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang spesifik atas kewajiban tersebut. Nah, pastinya ada dampaknya juga. Dampaknya seiring berjalannya waktu nilai diskonto akan menyusut dan peningkatan nilai provisi akibat berlalu waktu diakui sebagai biaya bunga. Lalu selanjutnya ada peristiwa masa depan. Jadi peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus terjamin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Lalu yang terakhir ada rencana pelepasan aset. Jadi keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Nah, selanjutnya di sini saya punya contoh perhitungan dari provisi sendiri. Jadi di sini kita asumsikan ada perusahaan yang menjual produk dengan garansi perbaikan. Nah, di sini ada cacat mayor, cacat minor, dan tidak ada cacat. Lalu cacat mayor itu biaya perbaikannya adalah 1 juta dengan probabilitas itu 5%. Jadi 1 juta dikali 0,05 sama dengan 50.000. Nah, cacat mirror itu adalah biaya perbaikannya adalah 300.000 dengan probabilitas 20%. Sehingga kita bisa hitung 300.000 dikali 300.000 dikali 0,20 yang mendapatkan 60.000. Nah, tidak ada cacat itu biaya perbaikannya 0 dengan probabilitas 75%. Jadi 0 kali 0,75 menghasilkan 0. Jadi total provisinya adalah 110.000 dengan probabilitas 100%. Nah, di sini angka 110.000 ini dicatat sebagai provisi di neraca. Meskipun biaya aktual nantinya mungkin berbeda untuk tiap nilai produk. Larangan pengakuan liabilitas kontingensi. Nah, larangan ini diatur dalam PSAK 57. Nah, liabilitas kontingensi ini dalam laporan keuangan itu tidak dicatat sebagai utang atau provisi, melainkan liabilitas kontingensi itu tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali jika kemungkinan arus keluar manfaat ekonomi itu kecil. Nah, ada kewajiban secara bersama-sama dan masing-masing. Kewajiban yang diharapkan ditanggung pihak lain akan diperlukan sebagai liabilitas kontingensi. Kewajiban yang kemungkinan besar
harus dibayar oleh entitas, itu akan diakui sebagai provisi. Jika dalam kondisi yang sangat jarang, jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi secara andal, maka provisi tidak diakui, meskipun kemungkinan besar terjadi. Liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji ulang. Kemungkinan arus keluar sumber daya dengan manfaat ekonomik menjadi besar. Nah, jika timbul kemungkinan besar diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan tersebut terjadi, kecuali dalam keadaan yang sangat jarang ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Nah, selanjutnya ada pelarangan pengakuan aset kontingensi yang diatur dalam PSAK 57, yaitu aset kontingensi dalam laporan keuangan. Aset tersebut belum pasti direalisasikan karena saat pengakuan dapat menyebabkan penghasilan yang belum tentu terjadi diakui terlalu dini. Nah, aset kontingensi ini umumnya muncul dari peristiwa yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan. Peristiwa tersebut menciptakan kemungkinan arus manfaat ekonomik. Contohnya itu klaim asuransi yang dalam proses. Nah, aset kontingensi dan aset yang diakui. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah direalisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Jika realisasi penghasilan atau virtual certain, maka bukan lagi aset kontingensi, tapi diakui sebagai aset dan penghasilan. Nah, aset kontingensi terus-menerus dikaji ulang. Aset kontingensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terdapat kemungkinan besar, arus manfaat ekonomik akan diperoleh. Jika entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Jika yang timbul hanya kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Nah, selanjutnya adalah penggantian atau reimbursement. Nah, dalam PSK 57 ada pengakuannya. Penggantian akan diakui sebagai aset terpisah jika dan hanya jika terdapat keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima. Penggantian diterima ketika entitas menyelesaikan kewajibannya. Dengan ketentuan penting, tidak boleh melebihi jumlah provisi dan tidak boleh mengurangi provisi secara langsung. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi? Nah, dalam laporan laba rugi, itu beban provisi boleh disajikan secara netto, tapi setelah dikurangkan dengan penggantian cara posisi keuangan. Nah, provisi itu sebagai liabilities dan penggantian sebagai aset dengan tetap disajikan secara bruto. Nah, ada juga bentuk penggantian secara pihak ketiga. Pihak ketiga dapat menggantikan biaya setelah entitas membayar atau langsung membayar kewajiban tersebut. Jika entitas tetap bertanggung jawab penuh atas kewajiban, meskipun ada pihak ketiga, maka provisi diakui sebesar seluruh kewajiban dan penggantian diakui sebagai aset terpisah jika hampir pasti diterima. Nah, entitas tidak bertanggung jawab jika pihak ketiga gagal. Jika kewajiban sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan entitas tidak perlu mengganti jika pihak ketiga gagal membayar, maka tidak ada provisi yang diakui secara entitas. Namun, jika ditanggung secara bersama dengan pihak lain, yaitu joint and several liability, diperlakukan sebagai liabilitas kontingensi, bukan provisi. Selanjutnya ada perubahan dan penggunaan provisi. Nah, dalam PSK 57, penelaah berkala. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk menjatuhkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika harus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban, kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. Untuk provisi didiskon, jika provisi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Nah, ada pembatasan penggunaannya. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan penggunaan provisi awal yang dapat mengurangi provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua provisi yang berbeda. Berikutnya, larangan pengakuan provisi untuk kerugian operasi masa depan. Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan karena melanggar definisi dari dasar liabilitas atau kewajiban. Menurut standar akuntansi, liabilitas harus timbul dari peristiwa masa lalu. Kerugian operasi masa depan hanyalah ramalan atau estimasi dari kontrak di masa mendatang, bukan kewajiban nyata yang lahir dari transaksi atau kejadian di masa lalu.
Nah, berikutlah definisi dari pengakuan kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang menimbulkan biaya tidak dapat dihindari dalam memenuhi kewajiban di dalamnya. Dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diterima. Singkatnya, kontrak ini merugikan karena bebannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, biayanya diukur sebagai biaya neto terendah untuk keluar dari kontrak. Nah, pertama kita bandingkan nih, biaya memenuhi kontrak atau denda kompensasi jika membatalkan. Nah, kalau kita bisa membatalkan, kalau membatalkan dengan biaya rendah, kita pilih batalkan, tapi kalau nggak biaya membatalkan lebih tinggi daripada biaya kontraknya, mending kita lanjutin kontraknya. Nah, kalau kita mau melakukan pengakuan, langkah pertama itu kita uji dan akui kerugian penurunan nilai aset yang didedikasikan untuk kontrak tersebut, sesuai dengan PSAK 48. Nah, langkah kedua, setelah itu kita jadi berlebih, baru kita akui profesi untuk kontrak memberatkan. Pengecualian, kontrak yang dapat dibatalkan tanpa kompensasi atau tindakan kewajiban. Nah, berikutlah definisi restrukturisasi dan kriteria pengakuan profesi restrukturisasi. Restrukturisasi adalah perubahan besar-besaran dalam operasi atau organisasi entitas yang berdampak signifikan. Contohnya penjualan atau penghentian lini usaha, penutupan atau relokasi lokasi usaha, perubahan struktur manajemen, reorganisasi mendasar yang mengubah karakter operasi entitas. Nah, kriteria pengakuan profesi restrukturisasi, profesi untuk restrukturisasi hanya diakui jika memenuhi kriteria kewajiban konstruktif. Ini terpenuhi jika kedua syarat berikut ada. Ada satu, rencana formal yang rinci. Rencana harus mengidentifikasi setidaknya usaha, lokasi yang terdampak, lokasi, fungsi, dan jumlah perkiraan pegawai yang akan di PHK, pengeluaran yang akan terjadi, dan waktu implementasi. Yang kedua, setelah menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak terdampak, entitas telah membuat pihak yang terdampak atau karyawan, pemasok, pelanggan memiliki harapan yang wajar karena restrukturisasi akan dilaksanakan. Ini dapat dilakukan dengan satu, memulai pengimplementasikan rencana, misalnya menutup pabrik, menjual atau menjual aset. Dua, mengumumkan pokok-pokok atau main features rencana tersebut kepada pihak terdampak secara berikutnya. Baik, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika selama presentasi tadi terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.